sifat fisika senyawa hidrokarbon. Perbedaan jumlah karbon dapat menyebabkan perbedaan wujud dari senyawa-senyawa tersebut pada temperatur kamar atau temperatur ruang. Sebagai contoh, kalau kita punya metana ya hingga butana ya C1 sampai C4 ya, maka pada temperatur ruang senyawa-senyawa hidrokarbon tersebut ya yang mempunyai jumlah karbon 1 sampai dengan 4 itu akan kita amati wujudnya adalah gas. Jadi nggak bisa disimpan di dalam botol biasa ya, harus disimpan di dalam tabung gas. Nah, sebenarnya gas hidrokarbon ini digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya adalah gas LPG ya yang Anda gunakan untuk masak, itu kompor gas. Nah, itu kok salah satu beberapa komposisinya di antara lain adalah gas propan dan butana. Hidrokarbon dalam wujud gas ini ya itu digunakan sebagai bahan bakar gas ya. Jadi bahan bakar itu kan ada yang berwujud gas ya, gas alam, ada juga yang berwujud cairan ya. Nah, bagaimana dengan hidrokarbon dengan jumlah karbon 5 dan seterusnya ya, 5 ke atas? Jadi untuk yang karbon 5 misalnya pentana, kemudian karbon 6 misalnya heksana, dan selanjutnya ya, maka senyawa hidrokarbon ini berwujud cairan ya pada temperatur ruang. Namun cairan ini sifatnya mudah menguap atau disebut juga istilahnya volatil ya. Nah, jadi kalau Anda ke laboratorium ya, kemudian menemui senior-seniornya yang sedang penelitian ya, mungkin salah satu pelarut yang digunakannya untuk penelitian itu adalah N-heksana ya, dimana Anda akan temui bahwa N-heksana ini wujudnya adalah cairan dan biasanya disimpan di dalam botol kaca ya. Botol kacanya harus punya tutup yang baik ya. Kenapa? Karena kalau tidak tertutup dengan baik, maka nanti heksananya akan habis menguap ya, karena dia cairan yang mudah menguap ya. Anda mungkin pernah menggunakan Tipex ya, ada spray yang menggunakan spiritus itu ya, cairan yang Tipexnya ada 2, ada cairannya ya. Itu coba Anda teteskan beberapa tetes di meja, tidak lama nanti akan hilang cairan itu. Kenapa? Sifatnya mudah menguap. Nah, begitulah senyawa-senyawa hidrokarbon seperti heksana ya, pentana, oktana, dan lain-lain. Jadi jumlah karbon itu juga akan mempengaruhi wujud ya, wujud daripada hidrokarbon tersebut ya. Kalau C1 sampai C4 tadi wujud gas, C5 ke atas itu biasanya berwujud cairan pada temperatur ruang. Nah, kemudian titik didih ya. Nah, titik didih alkana, alkena, dan alkuna ya, ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya berat molekul. Jadi kalau kita lihat pada tabel ya, metana itu jumlah karbonnya 1, etana jumlah karbonnya 2, propana jumlah karbonnya 3 ya, butana jumlah karbonnya 4 ya. Ini yang wujudnya gas tadi ya. Nah, kita lihat titik didihnya. Semuanya titik didihnya di bawah 0 derajat Celcius. Namun dalam ini yang paling tinggi titik didihnya adalah butana. Ya, ini minus 0,6 derajat Celcius. Sementara metana kita lihat minus 164 derajat Celcius. Jadi sangat rendah sekali titik didihnya dibandingkan dengan butana. Jadi kalau pada suhu minus saja dia sudah boiling ya, mendidih ya, maka apalagi pada suhu ruang yang temperaturnya itu di atas 0 derajat Celcius. Nah, itu sebabnya mengapa hidrokarbon C1 sampai C4 ini berwujud gas pada temperatur ruang, karena titik didih mereka sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius. Nah, mengapa pentana ke atas itu wujudnya cairan ya pada temperatur ruang? Karena titik didihnya lebih tinggi ya dibandingkan C1 sampai C4. Titik didihnya lebih tinggi daripada temperatur ruang ya. Pentana mempunyai titik didih 36,1 derajat Celcius. Jadi sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan temperatur ruang. Heksana titik didihnya 68,9 derajat Celcius dan seterusnya. Artinya kalau kita amati dari tabel ini, bertambahnya jumlah karbon itu akan menyebabkan meningkatnya titik didih. Nah, untuk sikloalkana juga seperti itu ya. Kalau kita bandingkan misalnya siklopropan ya, siklobutan, sampai yang paling bawah itu siklooktan, maka titik didihnya akan meningkat ya
sesuai dengan meningkatnya jumlah karbon. Begitu juga untuk senyawa etena ya, senyawa alkena ya, ada etena, propena, 1-butena, pentena, heksena, heptena, oktena ya. Itu juga akan meningkat titik didihnya apabila jumlah karbonnya meningkat. Nah, hal ini terjadi karena semakin banyak jumlah karbonnya maka akan meningkatkan berat molekul ya. Jadi titik didih itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya berat molekul. Hal ini juga dapat diamati untuk senyawa alkuna ya. Kita bisa perhatikan ya, di paling atas ini ada etuna atau nama lainnya adalah asetilen ya, kemudian ini ada propuna, butuna, pentuna ya. Kita lihat semakin ke bawah ya, jumlah karbonnya semakin banyak ya, sehingga berat molekulnya akan semakin berat ya. Akibatnya titik didihnya akan semakin meningkat. Nah, kemudian kita akan membahas apakah ada pengaruh bentuk kerangka dari senyawa hidrokarbon itu terhadap titik didih ya. Kalau tadi kan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada pengaruh dari jumlah karbon ya terhadap titik didih senyawa hidrokarbon, disebabkan semakin banyak jumlah karbonnya ya, maka berat molekulnya akan semakin besar ya. Maka kali ini kita akan membahas bahwa ternyata ada pengaruh dari bentuk kerangka senyawa hidrokarbon itu terhadap titik didihnya. Di sini kita akan bandingkan misalnya pada senyawa alkana dan alkena ya. Senyawa alkananya adalah butana dalam bentuk rantai lurus yang ini. Butana dalam bentuk rantai lurus ya, itu mempunyai titik didih minus 0,6 derajat Celcius. Sedangkan isobutana atau 2-metilpropana ya. Jadi nama IUPAC-nya adalah 2-metilpropana sebagaimana sudah dibahas ketika mempelajari tata nama ya. Ini metilnya terikat pada karbon nomor 2. Jadi N-butana dan 2-metilpropana ya, itu merupakan isomer. Isomernya adalah isomer kerangka ya. Jadi rumus molekulnya sama, perbedaannya terletak pada kerangkanya. N-butana adalah kerangkanya berbentuk rantai lurus, sedangkan isobutana itu merupakan hidrokarbon bercabang. Maka dalam hal ini alkana dan alkena rantai bercabang ya, itu akan lebih rendah titik didihnya dibandingkan dengan alkana atau alkena rantai lurus. Nah, jadi pada 2-metilpropana titik didihnya minus 10,2 derajat Celcius ya, lebih rendah dibandingkan dengan titik didih N-butana ya, minus 0,6 derajat Celcius. Nah, kemudian pada alkena juga seperti itu ya. Kita bandingkan 1-butena dengan 2-metilpropena ya. 2-metilpropena ya mempunyai titik didih yang lebih rendah ya, minus 7 derajat Celcius ya, dibandingkan dengan titik didih 1-butena, yaitu minus 6 derajat Celcius. Jadi ini ada pengaruh bentuk kerangka dari senyawa hidrokarbon terhadap titik didihnya, meskipun jumlah karbonnya sama. Nah, kemudian kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya mengenai isomer ya pada senyawa hidrokarbon ya. Salah satu jenis isomer yang kita bahas ya, yaitu isomer geometri ya, dimana isomer geometri ini ada cis dan trans ya. Jadi isomer geometri ini pada alkena misalnya ya. Nah, ternyata titik didih alkena ini selain dipengaruhi oleh jumlah atom karbon dan bentuk kerangkanya yang sudah kita bahas tadi ya, itu juga ditentukan oleh bentuk isomer geometrinya. Dalam hal ini ya, senyawa cis alkena ya, misalkan di sini adalah cis 2-butena, sedikit bersifat lebih polar ya dibandingkan dengan trans 2-butena. Meskipun sebenarnya kedua senyawa ini ya itu merupakan senyawa non polar ya. Jadi baik cis 2-butena maupun trans 2-butena itu adalah senyawa nonpolar, namun dari segi polaritasnya cis itu akan sedikit lebih polar dibandingkan dengan trans, disebabkan posisi dari gugus alkilnya ini terletak pada sisi yang sama.
Jadi nanti ada yang namanya efek induksi ya. Jadi alkil itu mempunyai efek induksi positif atau mendorong elektron ikatan sigma ya. Jadi gugus metil itu akan mendorong ya ke arah karbon alkena yang berikatan rangkap. Gugus metil yang ini juga akan mendorong elektron ya, sehingga arah panah momen dipolnya ke sini totalnya ya. Nah, jadi menyebabkan momen dipolnya ya itu akan lebih besar daripada 0. Arah dorongannya saling menguatkan. Namun ketika kita perhatikan struktur trans 2-butena ya, karena gugus metilnya terletak pada sisi yang berbeda ya. Yang satu di sini ya, yang di sini kan dia mendorongnya ke arah bawah ya. Nah, sedangkan yang di bawah dia akan mendorong ke arah atas, sehingga saling meniadakan. Nah, dalam hal ini di harga momen dipolnya adalah 0 ya. Jadi pada cis 2-butena disebabkan ini ya, disebabkan efek induksi daripada gugus-gugus metilnya, itu nilai atau harga momen dipolnya itu sedikit lebih besar dari 0. Jadi sedikit lebih bersifat polar ya dibandingkan dengan trans 2-butena yang memiliki momen dipol ya sama dengan 0. Nah, hal ini juga akan berdampak pada titik didihnya ya. Jadi ketika suatu senyawa lebih polar ya dibandingkan dengan senyawa lainnya, maka senyawa yang lebih polar itu akan mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Nah, kita lihat senyawa cis 2-butena itu mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Dalam hal ini titik didihnya adalah 3,7 derajat Celcius ya. Sedangkan trans 2-butena titik didihnya adalah 0,9 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya apa? Cis alkena itu sedikit lebih polar dibandingkan dengan trans alkena, sehingga akan menyebabkan titik didihnya sedikit lebih tinggi ya, dan akan menyebabkan sedikit lebih larut ya, di dalam pelarut yang polar dibandingkan dengan trans alkena. Nah, ternyata kepolaran ini juga berpengaruh terhadap kelarutan dari suatu senyawa tersebut dalam suatu pelarut tertentu. Nah, kita akan bahas ya dalam hal ini senyawa-senyawa hidrokarbon itu pada umumnya bersifat non-polar dan tidak larut dalam air yang bersifat polar. Jadi kenapa senyawa hidrokarbon tidak dapat larut dalam air? Karena ada perbedaan dalam hal sifat kepolarannya. Hidrokarbon bersifat non-polar, sedangkan air bersifat polar. Oleh karena itu senyawa-senyawa hidrokarbon tidak dapat larut dalam air. Jadi senyawa hidrokarbon tidak dapat larut dalam air dikarenakan senyawa hidrokarbon tadi tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, dan senyawa hidrokarbon ini juga tidak dapat terionisasi dalam air. Akibatnya senyawa hidrokarbon tidak larut dalam air. Alkana bersifat lebih nonpolar dibandingkan dengan alkena dan alkuna. Mengapa alkena dan alkuna lebih polar? Karena pada alkena dan alkuna itu terdapat ikatan rangkap ya. Pada alkena terdapat ikatan rangkap 2, sedangkan pada alkuna terdapat ikatan rangkap 3. Nah, kemudian senyawa hidrokarbon bersifat lebih mudah larut dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar. Jadi ketika memang Anda harus membuat larutan atau ingin melarutkan suatu senyawa hidrokarbon, tidak perlu bimbang ya. Meskipun tidak larut dalam air, tetapi ada pelarut lain yang dapat digunakan untuk melarutkan senyawa-senyawa hidrokarbon tersebut. Beberapa pelarut organik yang dapat digunakan antara lain adalah CCl4 ya, atau karbon tetraklorida. Jadi nanti kita akan bahas ya, N-heksana ketika dicampurkan dengan air itu tidak bercampur atau tidak larut. Namun ketika dicampurkan dengan CCl4 maka N-heksana tadi dapat larut ya. Nah, mengapa hidrokarbon dapat larut ya dalam pelarut yang bersifat nonpolar? Karena senyawa hidrokarbon dapat membentuk interaksi van der Waals dan interaksi dipol-dipol dengan pelarut organik nonpolar, sehingga senyawa tersebut dapat larut dalam pelarut nonpolar. Nah, mengenai ikatan hidrogen, interaksi van der Waals dan interaksi dipol-dipol ini nantinya akan saudara dapatkan pada mata kuliah lain, yaitu mata kuliah kimia dasar ya.
Ada satu istilah yang sering dipakai oleh para peneliti, yaitu like dissolved like ya. Nah, istilah ini sebenarnya adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh para ahli kimia ya. Sebenarnya bukan para ahli kimia saja menggunakannya, orang farmasi juga sudah mengetahui istilah ini dan sering menggunakannya ya. Nah, untuk apa istilah ini digunakan? Ternyata untuk mengingat cara kerja dari beberapa pelarut tadi. Jadi pelarut dan zat terlarut itu ada yang bersifat polar dan ada juga yang bersifat non polar. Nah, istilah like dissolved like ini dapat diartikan bahwa pelarut polar itu hanya dapat melarutkan zat yang bersifat polar dan juga senyawa ionik. Jadi pelarut polar misalkan air ya. Air dapat melarutkan senyawa yang polar. Apa contoh senyawa yang bersifat polar? Etanol atau metanol. Jadi etanol itu bersifat polar sehingga dapat larut di dalam air yang juga bersifat polar. Senyawa ionik contohnya apa? Garam, NaCl. Sodium klorida itu merupakan senyawa ionik ya. Kan di dalam air dapat terion menjadi Na positif dan anion Cl- ya. Nah, karena dia dapat terionisasi maka dapat larut di dalam pelarut polar. Dalam hal ini adalah air. Nah, sebaliknya pelarut non polar itu dapat melarutkan zat yang bersifat non polar. Apa contoh pelarut non polar tadi? CCl4 atau karbon tetraklorida. Itu dapat melarutkan zat yang bersifat non polar. Contohnya adalah senyawa-senyawa hidrokarbon. Jadi heksana, senyawa-senyawa hidrokarbon itu dapat larut dalam pelarut yang bersifat non polar. Nah, dengan kata lain, apabila sifat zat yang ingin kita larutkan berbeda dengan sifat kepolaran pelarutnya, maka tentunya zat tersebut tidak akan dapat larut dalam pelarut tersebut. Nah, konsep ini penting untuk dipahami di farmasi karena nanti dalam pembuatan suatu sediaan misalnya Anda perlu memperhatikan kelarutan dari suatu bahan aktif tersebut. Apakah dia larut dalam pelarut tertentu, apakah dia sesuai ya jika menggunakan basis tertentu. Nanti ini akan saudara pelajari ketika mengambil mata kuliah seperti teknologi farmasi dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh kasus ya, ketika saya mempunyai struktur hidrokarbon heksana ya, saya ingin larutkan heksana ini supaya mendapatkan larutan heksan ya. Pelarut mana yang saya pilih? H2O atau CCl4? Tentu saya akan pilih CCl4. Mengapa? Karena heksana ini bersifat non polar. Nah, jadi heksana ini bersifat non polar. Nah, H2O itu merupakan pelarut polar. Jadi tidak mungkin heksana ini dapat saya larutkan di dalam H2O. Jika saya ingin melarutkan heksana, maka saya bisa gunakan pelarut karbon tetraklorida yang bersifat non polar ya. Nah, barulah saya bisa mendapatkan larutan heksana. Jadi dalam hal ini, inilah yang dimaksud dengan like dissolved like itu. Nah, contoh yang kedua ini adalah benzena. Nah, apa sifat benzena? Benzena ini juga bersifat non polar. Jadi hidrokarbon ya, itu rata-rata bersifat non polar. Saya ingin buat larutan benzena ya, apakah benzena akan saya larutkan di dalam heksana atau air? Tentu saya akan memilih melarutkan benzena tadi di dalam heksana. Nah, jadi pengetahuan tentang kepolaran dari suatu senyawa ya, itu dapat membantu Anda dalam memilih pelarut yang tepat ya pada saat kita ingin melakukan suatu analisis atau membuat suatu sediaan. Nah, ini kita berikan contoh realnya ya. Apabila Anda masukkan air suling ya, atau aquades ke dalam suatu tabung reaksi ya, ini adalah air suling. Kemudian Anda masukkan beberapa sendok NaCl ya, atau sodium klorida ya, maka NaCl tadi akan larut ke dalam air suling ya, sehingga dihasilkanlah larutan NaCl. Jadi dalam hal ini larutan itu terdiri dari suatu zat yang disebut dengan zat terlarut. Apa zat terlarutnya? Dalam hal ini zat terlarutnya adalah NaCl ya. Sedangkan pelarutnya apa? Pelarutnya adalah air suling. Jadi larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Namun ketika Anda memasukkan heksana ya ke dalam tabung reaksi yang berisi aquades atau air suling tadi,
maka Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Antara air suling dan heksana tidak bercampur ya. Jadi di sini nampak ada terbentuk garis ya. Jadi terjadi pemisahan antara air suling dan N-heksana. Nah, mengapa N-heksana tidak larut dalam air? Sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini terkait dengan perbedaan kepolaran antara N-heksana dengan air suling. Dalam hal ini N-heksana bersifat non-polar, sedangkan air suling atau Aquades itu adalah pelarut polar, sehingga pelarut polar ini tidak bisa melarutkan senyawa-senyawa non-polar. Nah, mengapa air suling berada di bawah sedangkan N-heksana berada di atas? Dalam hal ini berat jenis air suling itu lebih besar dibandingkan dengan berat jenis N-heksana, makanya air sulingnya berada di bawah. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu kegunaan senyawa hidrokarbon. Umumnya senyawa-senyawa alkana ini digunakan sebagai bahan bakar ya, jadi banyak digunakan dalam industri petrokimia ya. Namun yang kita akan bahas bukan kegunaannya sebagai bahan bakar, tapi kegunaannya yang terkait dengan bidang kimia dan bidang farmasi ya. Nah, dalam bidang kimia dan farmasi ya, senyawa-senyawa alkana ini digunakan sebagai salah satu pelarut senyawa organik. Jadi apabila kita ingin melarutkan suatu senyawa di mana air tidak dapat melarutkan senyawa tersebut ya, kita bisa gunakan senyawa-senyawa hidrokarbon sebagai pelarut. Salah satu contoh pelarut yang sering digunakan ya, yang mana pelarut tersebut adalah senyawa hidrokarbon alkana, adalah N-heksana ya. Nah, jadi jika Anda nanti ke lab ya, baik di lab farmasi bahan alam maupun di lab penelitian, Anda akan temukan bahwa senyawa N-heksana ya itu banyak digunakan oleh senior-senior Anda ya sedang penelitian ya sebagai pelarut. Umumnya digunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi ya. Nah, jadi dalam proses ekstraksi, ketika Anda ingin mengekstrak atau menyari senyawa-senyawa yang bersifat non-polar dari suatu sampel tumbuhan misalnya, maka kita tidak bisa gunakan pelarut air ya. Nah, senyawa-senyawa hidrokarbon ini juga sering digunakan sebagai eluen dalam pengujian kromatografi lapis tipis ya. Nanti akan saudara pelajari ini di mata kuliah lainnya ya. Kemudian beberapa senyawa hidrokarbon juga digunakan sebagai pelarut dalam proses pemurnian beberapa senyawa organik dengan teknik rekristalisasi, dan beberapa senyawa alkana ya itu juga digunakan sebagai bahan baku untuk mensintesis alkena dan juga mensintesis suatu senyawa alkil halida, di mana senyawa-senyawa alkena dan alkil halida ini merupakan bahan baku penting dalam industri farmasi ya, terutama dalam proses sintesis senyawa obat. Ini adalah prediksi perkiraan market untuk senyawa N-heksana ya pada tahun 2019 sampai 2027 ya. Di sini dapat Anda amati bahwa permintaan cukup tinggi ya terjadi pada beberapa pelarut non-polar ya. Di antaranya adalah heksan, di mana pelarut-pelarut non-polar tersebut dapat digunakan untuk proses ekstraksi dari minyak-minyak yang dapat dikonsumsi. Jadi beberapa minyak itu dapat diperoleh dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut-pelarut non-polar. Kalau kita lihat aplikasi lainnya apa? Nah, selain dari ekstraksi minyak ya, N-heksana juga digunakan untuk proses industrial cleaning dan degreasing ya. Selain itu juga digunakan pada industri polimerisasi ya, pembuatan polimer ya, apakah itu polimernya berupa plastik dan lain sebagainya. Kemudian juga digunakan dalam industri farmaseutik ya, yang berhubungan dengan farmasi dan beberapa industri lainnya. Jadi cukup tinggi juga ya penggunaan N-heksana ini sebagai pelarut non-polar ya dalam beberapa jenis industri yang ada di seluruh dunia ya. Dimana kalau kita lihat dari pemetaan ini, daerah Asia Pasifik itu merupakan pengguna terbesar dari pelarut-pelarut non-polar seperti heksan ini. Nah, senyawa alkana ini disebut juga dengan parafin ya. Minyak parafin cair ya atau liquid parafin yang akan dibahas pada pertemuan ini disebut juga ya minyak mineral, di mana minyak ini diperoleh
dari produk samping proses penyulingan minyak bumi. Minyak parafin ini merupakan minyak transparan ya, tidak berwarna, tidak berbau dan juga tidak berasa, seperti Anda bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Komponen utama dari minyak parafin ini merupakan alkana rantai berat ya, di mana minyak parafin ini tidak larut dalam air dan juga dikenal memiliki reaktivitas yang rendah. Nah, apa saja kegunaan dari minyak parafin dalam bidang farmasi? Yang pertama, minyak parafin dapat digunakan sebagai pencahar ya. Kemudian juga bahan penting dalam proses pembuatan beberapa sediaan seperti krim ya. Kemudian ada salep dan juga balsam. Dalam industri kosmetik juga digunakan untuk pembuatan sejumlah pelembab ya. Kemudian lotion, krim, serta beberapa produk make up ya, seperti lipstick, lip balm, dan juga krim foundation. Nah, ini adalah salah satu contoh produk kosmetik yang menggunakan parafin ya dalam formulasinya. Selanjutnya, untuk kegunaan senyawa-senyawa alkena dalam bidang farmasi ya, senyawa etena misalnya itu banyak digunakan sebagai salah satu bahan baku industri untuk membuat etanol ya, dimana nanti etanol banyak digunakan dalam bidang farmasi ya, salah satunya adalah sebagai antiseptik ya. Nah, kemudian beberapa senyawa alkena juga digunakan sebagai bahan baku industri untuk pembuatan polimer polietilen, dimana polimer polietilen ini digunakan sebagai kemasan ya, untuk kemasan makanan maupun minuman. Selain itu, beberapa polimer seperti polimer polipropilen itu juga banyak digunakan sebagai bahan pengemas atau bahan wadah untuk mengemas obat ya. Nah, beberapa senyawa alkena itu juga digunakan sebagai bahan baku untuk industri etilen oksida atau senyawa-senyawa epoksida ya, dimana senyawa-senyawa epoksida ini merupakan bahan baku penting juga untuk sintesis beberapa senyawa obat. Nah, kemudian beberapa senyawa obat itu juga mengandung gugus alkena atau mengandung ikatan rangkap CC ya. Salah beberapa diantaranya adalah tamoxifen dan benflumetol ya. Tamoxifen ini kalau kita lihat ya pada strukturnya itu terdapat ikatan rangkap alkena ya. Kemudian di sini juga nih benflumetol ya, juga terdapat ikatan rangkap alkena. Nah, kemudian ini adalah beberapa jenis plastik yang dapat saudara temukan dalam kehidupan sehari-hari ya, dimana untuk makanan dan pengemasan obat ya, plastik yang sering dipakai itu antara lain adalah HDPE, ini high density polyethylene. Ini digunakan untuk botol minuman susu, jus ya, yang umumnya berwarna putih, dan juga digunakan untuk kemasan mentega. Nah, ini sifatnya sekali pakai ya. Jadi kalau Anda beli susu botolan, kemudian Anda minum susunya, ya botolnya disarankan tidak dipakai kembali ya, tetapi disarankan untuk didaur ulang atau dibuang. Nah, kemudian untuk polimer lainnya seperti LDPE itu digunakan biasanya untuk bahan pembuat kantong belanja atau kantong kresek ya, bisa juga untuk pembungkus makanan segar dan juga beberapa botol ya. Polimer jenis LDPE ini sulit untuk dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan ya. Jadi ini yang disarankan untuk makanan. Nah, kemudian untuk kemasan obat biasanya itu menggunakan polimer jenis yang kelima, itu polipropilen. Digunakan untuk pembungkus biskuit misalnya, atau botol minuman, atau juga obat dan beberapa produk sedotan. Nah, yang jenis polimer ini merupakan polimer pilihan terbaik untuk bahan plastik dalam menyimpan makanan dan minuman ya, juga menyimpan atau mengemas senyawa-senyawa obat. Nah, ini beberapa gambar yang bisa Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini Anda bisa lihat, ini adalah jenis polimernya. Nanti Anda sesuaikan saja dengan tabel sebelumnya. Oke, berikut ini adalah beberapa aplikasi senyawa bioaktif ya, yang pada strukturnya terdapat ikatan CC rangkap 3 ya. Ini yang saya tandai warna merah ya. Nah, itu.
Jadi senyawa-senyawa yang memiliki gugus alkuna itu ternyata memiliki peran penting dalam bidang penelitian farmasi ya, karena beberapa di antara senyawa-senyawa tersebut mempunyai potensi atau bahkan telah digunakan ya sebagai obat. Nah, kita lihat senyawa yang pertama ini adalah kapilin ya. Senyawa ini merupakan senyawa bahan alam yang dapat dihasilkan oleh beberapa spesies tumbuhan Artemisia ya, dimana senyawa ini ternyata mempunyai aktivitas sebagai anti jamur ya. Jadi artinya senyawa ini dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur ya. Nah, kemudian beberapa senyawa lainnya itu adalah parsalmida ya. Ini adalah salah satu obat analgesik dan antiinflamasi non steroid ya yang dipasarkan di Italia. Nah, kemudian ini senyawa berikutnya ini ada di Dinamisin A ya. Ini senyawa ini merupakan senyawa antibakteri dan juga senyawa yang memiliki aktivitas anti kanker yang sangat kuat ya. Senyawa ini ditemukan di tanah ya. Jadi di tanah itu dapat hidup beberapa spesies bakteri yang nantinya dapat saudara pelajari mungkin di mata kuliah lainnya seperti mikrobiologi dan lain sebagainya, di mana ternyata bakteri-bakteri tersebut dapat menghasilkan senyawa kimia yang bertujuan untuk mempertahankan diri ya. Jadi ketika ada misalkan mikroorganisme lain yang dapat mengancam kelangsungan hidup suatu bakteri A misalnya, maka bakteri A tersebut dapat mengeluarkan atau menghasilkan senyawa kimia yang dapat membunuh mikroorganisme lainnya itu. Sebenarnya banyak sekali senyawa-senyawa obat ya, terutama senyawa antibiotik yang dihasilkan oleh beberapa bakteri. Misalkan antibiotik streptomycin ya, itu dihasilkan spesies bakteri Streptomyces griseus kalau nggak salah saya. Nah, kemudian senyawa yang terakhir ini adalah etinyl estradiol ya, di mana senyawa ini merupakan salah satu senyawa yang digunakan untuk menunda jarak kelahiran ya. Jadi sebagai pil KB ya.